Hai semuanya, di dunia pengembangan front-end, tools yang kita gunakan cukup berperan penting dalam efektivitas pekerjaan dan menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Seperti halnya seorang tukang kayu yang membutuhkan gergaji, palu, dan paku untuk membuat sebuah rumah. Seorang front-end developer juga membutuhkan tools untuk membangun aplikasi web. Tanpa tools yang tepat, pekerjaan akan lebih rumit dan juga lama. Yuk kita cari tahu apa itu front-end development tools, serta kenapa tools cukup penting dalam pekerjaan front-end. Sebelum gue bahas lebih jauh, gue pengen disclaimer bahwa video ini dibuat berdasarkan pengetahuan yang gue pelajari sejauh ini. Jika terdapat ketidaksempurnaan, mohon bantuannya untuk dikoreksi. Mari kita belajar dan tumbuh bersama. Kita masuk ke bagian roadmap. Di sini gue akan membahas beberapa poin terkait. Bagian 1, kode editor atau IDE dan backend framework. Kenapa perlu menggunakannya serta bagaimana sih contohnya? Dan bagian kedua, database management system dan juga version control. Apa fungsi serta bagaimana contohnya? Dan bagian ketiga, containerization dan virtualization. Kenapa menggunakannya? Dan bagian keempat, testing tools dan API development. Bagaimana contohnya? Dan bagian kelima, monitoring dan debugging tools. Apa fungsinya? Dan bagian keenam atau yang terakhir, monitoring dan debugging tools. Mengapa perlu digunakan untuk bagian backend ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, code editors atau IDE dan backend frameworks. Apa itu code editor atau IDE? Tools ini merupakan tempat di mana semua kode dibuat. Bisa dibilang ini adalah pena bagi seorang programmer. Kode editor seperti buku catatan yang simple namun praktis. Sedangkan IDE adalah buku catatan yang dilengkapi dengan banyak fitur seperti kamus, peta, bahkan alat penghitung. Salah satu contoh terbaik dari IDE atau code editor adalah Visual Studio Code. Editor yang ringan tapi punya banyak plugin untuk mempermudah pekerjaan. Lalu contoh dari IDE sendiri adalah IntelliJ IDE. IDE ini cukup mumpuni dan cocok untuk berbagai bahasa pemrograman seperti Java dan juga Python, dan masih banyak bahasa pemrograman lainnya. Kemudian setelah menulis kode, kita butuh tools untuk menyusunnya menjadi aplikasi yang utuh. Disinilah backend framework masuk. Backend framework merupakan kerangka kerja yang membantu developer memproses percepatan pembangunan aplikasi. Bagaimana dengan contohnya? Contoh dari backend framework adalah Node.js. Node.js merupakan framework berbasis JavaScript yang ringan dan cepat. Selain itu, ada lagi contoh dari backend framework, yaitu Laravel. Laravel ini merupakan framework dari PHP yang penuh dengan segala fitur dalam mempermudah pengembangan aplikasinya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, Database Management System dan Version Control. Apa itu Database Management System atau bisa disingkat sebagai DBMS? Bayangkan DBMS itu seperti lemari arsip tempat semua data disimpan dengan rapi. DBMS merupakan sistem untuk menyimpan dan mengatur data secara terstruktur. Dengan DBMS, data bisa diakses dan diolah dengan mudah melalui query. Bagaimana contoh dari DBMS itu? Contoh dari DBMS ini ada MySQL. Tools ini populer untuk aplikasi yang skala kecil hingga menengah karena stabilitasnya. Kemudian contoh lain dari DBMS ini yaitu ada MongoDB. Ini cukup ideal untuk data yang tidak memiliki struktur tetap seperti dokumen JSON atau biasa disebut NoSQL. Sedangkan version control itu apa? Version control itu seperti halnya mesin waktu yang memungkinkan developer atau programmer melihat atau kembali ke versi kode sebelumnya yang telah disimpan. Version control membantu melacak perubahan kode, mencegah konflik antar pengembang, dan mempermudah rollback ke versi sebelum terjadinya kesalahan. Bagaimana dengan contoh dari version control ini? Contoh dari version control ini yaitu Git. Tools ini cukup populer di kalangan programmer. Ada contoh lain dari version control ini yaitu GitHub, platform hosting yang digunakan untuk kolaborasi antar developer. Oke, kita masuk ke bagian 4, testing tools dan API development. Apa itu testing tools? Seperti halnya juru masak
atau juru rasa di dapur yang memastikan semua rasa sesuai sebelum disajikan. Testing tools memastikan aplikasi berjalan tanpa bug sebelum dirilis ke dalam production. Bagaimana dengan contoh dari testing tools ini? Contohnya ada JUnit, tools yang digunakan dalam pengujian unit pada bahasa pemrograman Java. Tools ini cukup efisien untuk mengidentifikasi bug yang cukup kecil. Apa itu API development? API development seperti halnya buku menu yang memberikan informasi lengkap tentang hidangan kepada pelanggan. API development dapat mempermudah developer untuk membuat, komunikasikan, dan menguji API sebelum dirilis. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya ada Swagger. Tools ini membantu mendokumentasikan API sehingga mudah dipahami oleh tim. Oke, kita masuk ke bagian kelima, monitoring dan debugging tools. Apa itu monitoring? Monitoring tools seperti halnya termometer di dapur yang memantau suhu masakan. Tools ini cukup digunakan untuk membantu memantau performa aplikasi secara real-time dan menemukan bugs sebelum terjadinya masalah yang cukup besar. Monitoring tools memberikan laporan metrik seperti penggunaan CPU dan juga memori. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya ada Prometheus. Tools ini digunakan untuk memantau server dan juga aplikasi, serta bersifat open source yang dapat kalian kembangkan. Kemudian, apa itu debugging tools? Debugging tools seperti halnya detektor asap yang segera bunyi jika ada kebakaran kecil. Tools ini digunakan untuk membantu melacak posisi spesifik error yang ada pada source code. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya ada Sentry, tools yang dapat melacak dan memberikan laporan error secara real time. Oke, kita masuk ke bagian keenam atau bagian terakhir, cloud platform dan juga server. Apa itu cloud platform dan mengapa kita perlu menggunakannya? Bayangkan seperti halnya layanan pengiriman makanan yang memastikan makanan sampai di pelanggan dimanapun mereka berada. Dengan cloud platform dapat mempermudah aplikasi diakses secara global tanpa harus mengelola infrastruktur secara fisik. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya ada AWS dan juga Google Cloud yang memberikan berbagai pelayanan penyimpanan. Apa itu server? Server adalah mesin atau perangkat lunak yang melayani permintaan data, seperti halnya pelayan restoran yang menyajikan makanan kepada pelanggan. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya yaitu ada Nginx, tool server web yang sering digunakan sebagai reverse proxy untuk mendistribusikan lalu lintas ke berbagai aplikasi. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang tadi telah kita bahas yaitu ada membangun aplikasi pada sisi backend merupakan perjalanan yang akan cukup panjang, tapi dengan tools yang tepat, perjalanan ini menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Mulai dari kode editor hingga cloud platform, semua bagian penting dari ekosistem ini. Pesan dari gua adalah gunakan tools yang sesuai kebutuhan, pelajari satu persatu dan praktikkan. Gue punya pertanyaan penutup untuk kalian semua. Setiap proyek punya kebutuhan unik. Menurut kamu, tools apa yang paling pas untuk efisiensi pengembangan backend di proyek kamu? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian ingin sharing dan belajar bareng lebih banyak atau punya pertanyaan, bisa cek media sosial gua di Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Atau langsung lihat di deskripsi channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan jika terdapat kekurangan, gua memohon maaf. Jangan lupa untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ingat, script is art. Menyusun kode menjadi sebuah aplikasi adalah bagian dari seni. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Adios.